mulai, nggak apa-apa sambil makan, kalau masih belum selesai nggak perlu diburu-buru. Kita akan membahas tentang jaminan keselamatan. Oke. Untuk itu mungkin kita akan mulai penginjil Jonathan. Minta tolong buka kita dalam doa mungkin. Mari rekan-rekan sekalian, kita berhenti makan dulu ya. Kita menghormati untuk waktu doa kita bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kesempatan kami boleh belajar. Kami rindu Tuhan diperlengkapi, kami rindu Tuhan untuk boleh kembali mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena itu sertailah hamba-Mu, Pendeta Yahya yang akan membagikan materi. Biarlah Tuhan berikan beliau kekuatan dan juga kejelasan dalam berbicara, sehingga kami pun juga boleh menerima pengajarannya dengan baik dan kami pun boleh bertumbuh dalam iman kami. Masih ya Tuhan, kami serahkan untuk pembinaan iman hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. For anyone who need English translation, if you still have problem, could you raise your hand? Please use the Zoom link, okay? With that, I think I'll pass to Pak Yahya to start the seminar. Tes, wadah, bunyi. Ya, selamat siang teman-teman. Maaf ya, waktu memang sangat pendek, tetapi saya berharap pertemuan siang ini betul-betul bisa menjadi berkat. Seandainya Anda sudah tahu apa yang akan saya bagikan, saya tetap berharap Anda akan mencoba untuk mempertajam dan mempertebal konsep pengenalan Anda tentang keselamatan. Karena saya rindu apa yang akan saya bagikan ini nantinya bisa menjadi bagian yang memperkaya saudara untuk bisa membagikan ini juga kepada anggota keluarga atau teman-teman lainnya. Saya rindu sekali bahwa kita itu mendapatkan anugerah keselamatan yang diperoleh secara cuma-cuma. Bukan karena Anda dan saya itu lebih baik dari orang lain, tetapi karena Tuhan yang memilih Anda. Ini kalau saya boleh bicara terlebih dahulu. Karena Allah memilih saudara dan saya. Kita pada akhirnya menjadi anak-anak Allah. Itu nanti bisa diskusi panjang lebar, berseri-seri ya. Maka itu saya rindu ketika kita bicara tentang keselamatan, saya rindu di dalam forum ini tidak ada orang itu yang bisa berpikir begini. Pokoknya Pak Yahya mau ngomong apa saja, saya pokoknya ikut Yesus. Terus kalau saya tanya, kenapa ikut Yesus? Pokoknya Yesus. Itu pokoisme itu. Nah, saya tidak mau begitu. Saya mau kita tahu anugerah Allah, tetapi kita juga tahu bagian kita di mana kita harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, saudara, saya jujur mendapatkan bantuan dari Pak Edwin Sunario beberapa waktu yang lalu dari ilustrasi awal ini. Materi yang akan saya bawakan sebetulnya bisa saya bagi di dalam 3 session. Tetapi karena langsung mau ke session ketiga, saya itu tetap berpikir kalau nggak melewati session pertama, session kedua, nanti kita hanya mendapatkan transfer knowledge about jaminan keselamatan, tetapi mungkin untuk bisa mendapatkan jaminan keselamatan itu belum dapat. Nah, saya berharap dalam waktu 1 jam ini bisa kita selesaikan. Tetapi seandainya nggak selesai dan Anda masih beriman, saya masih bisa kuat berdiri. Yang nggak mau pulang tetap welcome gitu ya. Tetapi kalau Anda pulang, kan janjinya jam 2 harus selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera, tanpa guilty feeling dan tanpa sungkan. Saya ditinggalkan semua, tinggal 1 orang di sini. Wah, terhibur sedikit saya, sudah ada 1 orang berjanji. Kira-kira seperti itu ya, ini kita ngomong baik-baik. Nah teman-teman, saya ingin mengajak kita itu melihat. Sebetulnya di dalam dunia ini, itu kita mengenal ada banyak agama. Ada agama, saya katakan saja A, B, C, dan 1 itu dipencet kayak ini. Oh nggak kelihatan karena ini terlalu tajam. Ya anggap saja gini, ini Kristen gitu ya. Bukan karena kalungnya salib ya. Banyak orang pakai kalung salib sekarang juga belum tentu Kristen. Jadi ada agama A, B, C, D, dan Kristen. Ada banyak agama. Pertanyaan saya, apakah semua agama itu tujuannya kepada satu Allah?
Atau masing-masing itu punya Allahnya sendiri-sendiri. Agama A ya Allahnya A. B, B. Kristen baru Allahnya Kristen. Ataukah sebetulnya agama itu menuju kepada satu Allah? Baik A, baik B, baik C, baik Kristen, tujuannya itu kepada satu Allah. Kan ada orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Yang penting sampai di Romanya, jalannya mobil kaliku, mau banyak gerun jalannya, tidak penting. Yang penting sampai di alun-alun Roma. Setuju? Yang benar yang mana? Allahnya beda-beda atau Allahnya satu? Beda. Kalau beda, pertanyaannya itu di sini. Ada orang mengatakan, sebetulnya kalau agama itu Allahnya beda-beda, yang benar yang mana? Kan bagusnya itu kan Allahnya satu, gitu kan ya. Tetapi mari kita coba lihat dengan cepat. Anda tadi sudah mengambil kesimpulan, karena saya juga ingin cepat meninggalkan bagian ini. Kalau seandainya Allahnya itu sama, mengapa setiap agama itu punya pengajaran yang berbeda-beda? Saya ulangi ya. Kalau Allahnya sama, mengapa ajarannya bisa beda-beda? Yang satu bilang begini, istri cukup satu. Karena satu aja nggak habis-habis. Ya kan? Yang satunya lagi mengatakan, oh boleh lebih. 4 gitu. Kalau Allahnya satu, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, berarti ini Allah yang nggak konsisten. Setuju? Yang satu bilang, tubuh itu bait Allah, nggak boleh dirusak. Yang satunya bilang, tubuh itu penjara dari roh. Kalau kamu bisa menekan keinginan tubuh, kamu bisa masuk ke surga. Walaupun surga menurut dia itu katanya lain, inisialnya N gitu kan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Allah satu sama tetapi berbeda, ini pasti tidak benar. Kalau benar Allahnya Allah yang unconsistent. Kalau Anda orang Jawa ada kata-kata paling bagus. Allah yang gak karu-karuan. Setuju? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau sampai ternyata mereka itu mengatakan, Allahku yang benar. Nah, pertanyaannya di sini nih. Setiap agama selalu mengatakan, aku benar, gitu kan? Tetapi kalau semua agama mengatakan aku benar, berarti kemungkinannya bisa-bisa semuanya salah. Misalkan saya bilang begini, saya satu-satunya laki-laki dalam ruangan ini. Boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh aja, ya kan? Tapi pasti Anda bilang ini orang gila ini, ya kan? Banyak laki-laki lain di tempat ini kok, betul? Jadi setiap agama boleh mengklaim dirinya benar. Tetapi kalau Allahnya itu satu, bisa-bisa loh salah. Oke? Atau satu benar, yang lain salah. Kalau ini benar, pasti yang lain salah. Setuju? Pertanyaan yang menjebak. Mungkin enggak semuanya benar? Kenapa enggak? Why? Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Ayo. Sabar dulu. Saya tanya dijawab dulu. Karena mesti harus cepat. Nanti dibuka forum tanya jawab. Tapi saya mau menanyakan untuk bisa meneruskan. Tapi saya akan jawab nanti. Kenapa? Mungkin enggak semua benar. Tadi sudah kita singgung. Enggak mungkin semua benar. Kalau semua benar kok saling bertabrakan. Bisa nangkep? Kalau semua benar, mengapa saling bertabrakan? Yang tadi itu loh. Misalkan Kristen bilang, ya tubuh itu bait Allah. Ada yang mengatakan enggak, tubuh itu penjara, ya kan? Di dalam hal kekristenan dalam pernikahan sajalah. Istri hanya satu, yang lain boleh lebih dari satu, gitu kan misalnya. Itu baik masalah teologis, masalah etika bertentangan. Kalau ini bertentangan, pasti kalau ini yang benar, pasti yang ini salah. Betul? Nah, saya mau tanya sekarang. Yang benar yang mana? Kristen. Kristen atuh Pak, masa dari kecil Kristen no. Setuju? Apalagi saya pendeta, masa pendeta salah. Loh banyak pendeta murtad loh saudara, betul enggak?
Setelah jadi pendeta bikin orang terkagum-kagum, dia ngomong, ajaran yang saya ajarkan salah. Lah, konyol enggak itu? Sekarang pertanyaannya, kalau satu benar, yang lain salah, ya kan? Yang benar yang mana? Kristen, setuju? Setuju? Kenapa bisa setuju? Ayo, pernah membuktikan Allahnya Kristen benar? Apa? Lah ya, agama lain juga bilang diciptain, ayo. Kenapa kok nggak percaya agama lain, kok percayanya Tuhan Yesus, ayo. Kalau satu benar, yang lain salah, yang benar tuh mana? Kristen. Saya mau tanya, kalau bilang Kristen dasarnya apa? Lah iya, percayanya satu. Kenapa kok melalui Tuhan Yesus, tidak melalui nabi-nabi lain? Saudara, ketika menanyakan ini, perlu enggak kita tuh sebetulnya sebelum menentukan betul salah, baca dulu semua Alkitab, semua kitab-kitab suci agama-agama yang ada. Fair dong, betul? Ayo Anda cuma dari lahir cuma bacanya Alkitab, itu pun nggak dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu pun bacanya sambil begini. Wah nggak enak, terusin. Nggak enak, terusin gitu kan. Kan seharusnya Anda dan saya baca dulu Alkitab dari awal sampai terakhir baru ngomong Alkitab benar. Dan setelah itu baca dulu yang lain. Wah dibaca salah. Wah dibaca salah. Atau wih dibaca lebih benar dari Alkitab. Harusnya kan terima yang itu. Setuju? Nangkep? Jadi setuju ya? Nanti pulang langsung beli semua kitab suci agama-agama lain. Oh nggak ada duit katanya, kita kasih duit ya. Setuju? Nah, saudara, apakah kita percaya saja kepada agama yang dianut nenek moyang kita? Pak, jangan bikin pusing Pak. Wong baca Alkitab aja nggak selesai-selesai. Udahlah Pak, pokoknya dilahirkan dari papa mama Kristen, pasti Kristen benar. Pokoknya, amin. Stop, sampai di sini dulu. Saya terlalu cepat enggak? Ini saya berlogika untuk masuk ke dalam poin yang sangat penting. Pusing, oke. Kalau pusing saya ulang. Kalau Allahnya sama, realitinya agama saling bertentangan toh, betul? Berarti kemungkinannya semua bisa salah. Karena masing-masing memutlakan diri padahal salah, betul? Tapi juga bisa satu betul, yang lain salah. Kalau satu betul, yang lain salah, berarti kita mesti harus hati-hati cari yang betul. Ketiga, mungkin enggak semua benar? Enggak mungkin, karena tadi yang poin pertama saling bertentangan. Jujur? Nah, kalau sekarang ada kemungkinan dua berarti kan semua salah. Kalau semua salah, siang ini kita berhenti di sini aja, pulang. Ngapain belajar, wong salah kok, betul enggak? Setuju? Mau pulang? Oh enggak, aduh saya yang capek jadinya, ya kan? Nah, kalau ternyata satu benar, yang lain salah, berarti kita harus dengan serius mencari yang benar itu, bukan? Yang mana yang benar? Kristen, kenapa Kristen yang benar? Pernahkah membuktikan Alkitab itu benar? Pernahkah Anda ketemu Tuhan Yesus? Ya, terus dilus-lus kepalanya. Nah, istri yang ngelus-ngelus. Berarti kan enggak bisa kan? Nah, pertanyaan saya di sini. Kalau memang kita mau membuktikan itu benar salah, harusnya, setuju enggak? Baca dulu semua kitab. Setuju? Maka pulang PR-nya beli semua kitab suci ya. Enggak berani. Atau, sudah, daripada beli buang duit, sayang duit. Ya kan? Lebih baik percaya. Orang tua itu paling benar. Oh, sama Pak Yai jangan. Pak Yainya keliru. Nah, teman-teman hati-hati di sini. Ada orang suka bilang begini, baca dulu semua. Padahal baca satu aja nggak habis-habis gitu kan. Betul enggak? Saudara, saya ingin memberitahu sederhana. Walaupun kalau ada orang ingin belajar perbandingan agama, Anda pasti akan belajar tentang kitab-kitab suci agama lain. Sebetulnya Anda bisa membaca yang paling sederhana itu ringkasan, summary doktrin keselamatannya. Anggap misalnya
Dalam satu agama dikatakan kalau kamu berbuat baik lebih banyak daripada jahatnya, kamu ke surga. Tapi di kekristenan dikatakan hanya dengan iman kamu diselamatkan. Bertentangan nggak ini? Bertentangan toh. Tetapi Anda tuh minimal tahu bahwa di dalam agama itu perbuatan baik itu kayak timbangan toh, ditimbang toh. Kalau baiknya lebih jahat dari jahatnya, dia masuk ke surga. Betul? Seandainya dia tuh baiknya 50, jahatnya 10, dia ke surga. Betul? Berarti di surga ada 10 jahat ya. Betul? Saya 10 jahat, Juliet 10 jahat, Darius 30 jahat. Nah, misalnya ya kan. Berarti ada 50 jahat. Betul? Kalau seperti itu, keselamatan gimana? Terus yang celakanya, saya 30, jahatnya, baiknya juga 30. Masuk surga atau neraka? Tergantung keplesetnya. Kepleset ke surga ya puji Tuhan, kepleset ke neraka ya nasib gitu kan. Saudara, saya tidak ingin lama-lama, perhatikan. Kesimpulan atau summary dari doktrin keselamatan itu akan mencerahkan Anda, logik atau tidak logik. Walaupun iman itu melampaui logik. Jadi above ya, bukannya kontradiksi. Nanti kita diskusi itu lagi ya. Maka pelan-pelan saya ingin membuat landasan dulu. Oke? Anggap? Bisa terus? Nah, sekarang kita belum menguji dong. Mana yang benar? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kekristenan itu Anda sebut benar, saya tidak mau Anda menyebutnya itu karena apa? Pokoknya Pak, saya sekolah Kristen. Saya dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Saya sekarang majelis gereja. Bahkan kalau saya pendeta. Wah, kan lebih kuat lagi tuh ngomongnya, ya kan? Pokoknya Pak, mulai hari ini saya nggak ingin jemaat AIC. Suka ngomong pokoknya. Pokoknya itu tuh orang artinya sudah nggak mau berdebat, nggak mau diskusi. Pokoknya saya. Ya. Nah, kalau pokoknya itu ngeyel. Kalau dasar, nanti kita ngomong dasar. Maka itu saya ingin di dalam membahas hal ini, kita mesti harus tahu dasarnya apa, reasonnya itu apa. Walaupun iman nanti kita akan akui, above rasio. Tetapi above-nya itu bukan kontradiksi dengan rasio. Nanti ini poin ini penting ya. Nah, sekarang saya ngasih ilustrasi dulu. Agama itu seperti ini loh. Saudara, ada orang jatuh ke sumur yang kering. Jatuh, pluk. Saya mau tanya, kalau Anda yang jatuh pasti goyang-goyang kan? Atau mau menyelam ke dalam? Enggak kan, goyang-goyang kan? Ketika goyang-goyang itu menarik saudara. Semakin bergoyang, bukan semakin ke atas, tapi semakin kemana? Ke bawah. Tadinya itu kan segini, goyang-goyang segini. Goyang-goyang, sekarang segini. Waktu sudah segini, dia bilang begini, kalau goyang-goyang lagi, segini, out of space saya. Maka setelah segini, dia stop. Saya mau tanya, tindakan dia stop baik enggak? Baik? Siapa yang setuju? Baik? Baik? Baik. Coba goyang-goyang lagi kan segini, saudara, ya kan? Baik. Jangan takut ngomong baik. Tapi selamat enggak? Selamat enggak? Oh tunggu, enggak selamat tetap. Ya kan? Iya nanti dulu, tapi enggak selamat kan? Betul? Pas lagi begini, datang orang berikutnya. Ketemu di sini. Terus orang ini bilang begini, aduh, aku tadi berjuang, kamu jangan berjuang seperti aku goyang-goyang, nanti segini loh ya. Udah, kamu tenang aja. Orang ini nih semi filsuf, saudara. Saudara, hidup itu tergantung kita. Ingat dak, dulu makan ayam, bayangannya tempe busuk, kan jadi ndak enak, ya kan? Sebaliknya waktu kita makan tempe busuk, bayangan ayam goreng, kan jadi enak. Jangan bayangkan ini lumpur, bayangkan ini matras, spon paling mutakhir, empuk. Udaranya bukan basah, dingin, ruang ber-AC. Saya mau tanya, baik nggak nasihatnya? Tengah, tapi baik enggak?
Untuk nolong orang jangan susah kan? Betul? Selamat enggak? Selamat enggak? Enggak selamat. Datang orang ketiga sekarang. Husin ini gitu kira-kira. Diaken kita gitu ya. Husin bilang begini, teman-teman, hidup itu harus berbuat baik. Kalau nanti pun ada orang menolong, pasti orang yang terbaik yang ditolong duluan. Baik gak nasihatnya? Wah, dia baru datang masih bawa makanan. Nih, kamu lapar kan? Dia bagiin ketela, bagiin roti. Wah, orang seneng kan udah lapar duanya. Yang ini juga ingat, iya aku tuh bekas tukang pijit. Nah, gue pijitin kamu. Mereka bertiga saling mengasihi. Baik enggak? Baik enggak? Baik? Selamat enggak? Ingat baik-baik ya. Berbuat baik, punya pikiran baik, itu baik enggak? Selamat enggak? Nah, sudah ya, nangkep ya. Kalau mau selamat bagaimana? Nah, ini. Oh, saya ke sini dulu. Jadi ciri-ciri agama itu ini. Cepat saja ya. 1, agama selalu percaya Allah ada. 2, manusia itu berdosa. 3, manusia butuh diselamatkan. 4, hidup setelah kematian itu ada. Tidak ada agama bilang begini. Hidup hanya sekali, setelah mati stop gitu. Ada kekekalan. Dan ini yang kelima. Agama selalu mengajar orang berbuat baik. Tidak ada agama bilang begini. Bunuhlah temanmu, maka besar pahalamu di sorga. Nggak laku tuh agama kayak gitu. Walaupun dikatakan mati jihad atau apa. Akan menimbulkan problema nantinya. Yang dibunuh tuh yang mana gitu kan. Saya nangkep dulu. Jadi kalau kita melihat ini, yang disebut agama itu seperti orang-orang ini loh saudara. Yang masuk ke dalam lumpur, yang saya katakan lumpur dosa. Ini kan Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa bisa enggak mengajar orang berbuat baik? Bisa yang tadi kan? Orang yang berdosa bisa enggak tetap percaya Allah itu ada? Bisa walaupun enggak tahu Allahnya mana gitu kan? Orang berdosa bisa enggak ngakui aku berdosa? Bisa enggak? Bisa. Orang berdosa kepengen selamat bisa enggak? Bisa. Orang yang berdosa ingin hidup setelah mati tetap ke surga, bisa enggak? Ingin, bisa kan? Nah, agama itu seperti itu. Anggap, nanti setelah ini saya bagiin bahannya ke Anda ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menyelamatkan? Tadi kan sama-sama saling tolong-menolong gitu kan? Enggak selamat tuh, siapa yang bisa menyelamatkan? Mesti ada orang yang di atas. Setuju? Yang di atas itu artinya yang tidak berdosa. Betul? Yang dua rela. Kalau dia di atas ya, hei lu di bawah. Iyo, rasain lu mati lu. Selamat enggak? Atau dia di atas, hehehe, goblok semua. Aduh kasar lagi kata-katanya. Sebel enggak? Walaupun kita tahu kita tuh salah langkah. Tapi kalau digoblok-goblokin itu nyakitin, enggak menganggap kita manusia, right? Yang ketiga, orang itu harus punya kuasa untuk bisa menolong, mengangkat ke atas. Setuju? Nah, sekarang pertanyaannya. Yesus yang Anda sebut itu dikatakan suci enggak? Rela enggak? Berkuasa enggak? Mana? Siapa kok tahu? Contohnya. Yesus ngomong di Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sombong ya Yesus ya. Betul enggak? Sombong dosa enggak? Sudahlah lewat. Kita udah lewat itu, nggak bisa itu. Betul enggak? Satu ayat saja Yesus ngomong, tidak ada orang sampai kepada Bapa kecuali melalui Ogut gitu kasarnya ya kan? Dosa kan? Stop, yuk kita pulang yuk.
Udah nggak usah terus lah, buat apa kita bahas terus? Amin. Ayo pulang. Ayo pulang. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika dikatakan Yesus mengatakan ini, sombong enggak? Saya mau tanya sekarang. Saudara, saya Yahya Santoso. Saya satu-satunya pendeta dalam ruangan ini. Selain saya tidak ada pendeta di dalam ruangan ini. Ya, betul-betul. Sombong enggak? Sombong enggak? Nah itu, jadi ada dua kemungkinan. Bisa sombong, kalau di sini ada pendeta yang lain kan. Tetapi kalau tidak ada pendeta lain, itu namanya kejujuran yang namanya Yahya membuka dirinya. Dan karena jujur, berani diuji. Catat baik-baik. Kekristenan agama yang disebut orang agama, walaupun nanti kita akan mendiskusikan definisi agama ya, itu berani diuji. Maka kalau ada orang bilang, percaya, pokoknya percaya, jangan nguji-nguji, itu gak beriman. Itu gak alkitabiah. Kekristenan itu berani diuji. Setuju? Mengapa Anda disuruh baca Alkitab? Supaya bisa menguji. Tadi saya selesai khotbah, ada anak muda menanyakan. Ya menguji itu ya diuji namanya, ya kan? Kalau benar, kita mesti harus confirm dengan yang diuji dan menguji itu. Bisa nangkep? Stop dulu ya, stop ya. Jadi kalau Yesus mengatakan ini bukannya sombong, tetapi justru membuka diri. Karena membuka diri, Anda dan saya harus berani menggunakan kesempatan itu untuk mengujinya. Benar gak dia itu gak berdosa? Maka pulang sekarang, tidak usah beli Alkitab atau kitab suci agama lain, tapi PR-nya baca, carilah satu dosa Tuhan Yesus. Amin? Jangan. Loh, PR-nya gampang kan? Pulang tinggal cari satu dosa Tuhan Yesus, lalu dapat profesor, doktor, teologia. Mau? Saudara, sampai di sini dulu. Saya terlalu cepat bicaranya. Terus ya. Kalau dia itu memang satu-satunya jalan keselamatan, tinggal dua kemungkinan. Terima atau tolak. Setuju? Kalau memang saya satu-satunya pendeta di sini, terima, akui. Memang cuma satu ya, itu pendeta. Gitu kan? Atau sombong dia. Sombong dia. Tolak si Yahya, bisa enggak? Bisa, walaupun saya di sini. Tangkap? Jadi ketika Anda percaya Yesus, jangan ngomong pokokisme ya. Pokoknya. Tetapi Anda harus tahu siapa dia. Kalau dia memang the only one Savior, you should decide. I should accept him as my Savior or reject him as my Savior. Kalau saya harus terima dia, itu nanti session kedua ya. Yang kita cepat-cepat harus beresin. Tangkap? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Terusin ya. Sekarang dia suci. Kalau Anda masih kurang yakin, nanti pulang mulai siang ini baca Alkitab terus. Kalau biasanya setiap hari cuma satu ayat, ya hari ini baca 50 pasal gitu kira-kira ya. Atau satu buku gitulah ya. 66 buku selesai gitu kan ya. Dan P-nya hanya satu aja. Cari dosa Tuhan Yesus gitu loh. Gampang kan? Gampang kan? Susah. Ya pokoknya cari aja gitu ya. Terus, Yesus rela enggak? Kok tadi dia di atas? Aku tolong ya. Nyesel. Enggak. Itu kan dosa kamu. Kamu yang tadi bodoh jalan, enggak lihat-lihat, jatuh kan? Rasain lu. Enggak bisa selamat. Tuhan Yesus itu rela enggak? Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus apa ngomong begini? Datanglah kepadaku, jadi pembantuku aja ya. Kamu kan susah kan, gua kasih makan secukupnya aja ya, supaya kamu enak kan, walaupun di dalam lumpur tetap bisa makan kan. Nah, Yesus itu rela loh. Maka saya hari ini berani tadi men-challenge Anda dalam khotbah saya. Kalau Anda di dalam Kristus, harusnya Anda punya sukacita.
Harus hidup sukacita. Sukacita itu beda sama pleasure sama happiness sebetulnya. Nanti next time ngomong ini ya. Rela ya. Yang ketiga, berkuasa enggak? Itu jelas, maut telah ditelan dalam kuasa kemenangan. Nanti kita diskusi, Yesus sekarang ada di mana? Nah, kalau Yesus ada di sorga, berarti kan Yesus nggak menggantikan kita di neraka dong. Harusnya kan Yesus di neraka, kita yang di sorga. Amin. Kenapa? Ada. Melawan Tuhan, melawan kehendak Bapa kan sudah masuk neraka. Sok, tadi saya mau tanya. Kalau Yesus sekarang di sorga, berarti dia belum menggantikan kita di neraka. Setuju? Kenapa enggak? Ayo. Supaya nggak ngantuk. Iya. Terus kan harusnya tetap di neraka. Karena menggantikan kita yang berdosa kan. Supaya kita yang berdosa, ke sorga rame-rame ya kan. Betul enggak? Cengli itu. Nah itu loh, orang suka nggak ngerti. Ini anggap saja ini dosa. Ya, dosa ditelan dalam kuasa kemenangannya gitu kan. Dosa sama kemenangannya kuat mana? Tadinya dia datang ke dalam dosa supaya dikuasai oleh dosa kan. Tapi ternyata dosanya itu ditelan dalam kuasanya. Sebab itu dosa nggak bisa menguasai Yesus kan. Kuasa maut ya, nggak bisa menguasai Yesus kan. Maka Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus naik ke sorga artinya apa? Saya justru punya kepastian. Kalau saya mati akan bersama dengan dia. Bisa nangkep logikanya? Ya. Ya janjinya memang kalau kita percaya sama dia, nanti kita sampai situ ya, sabar ya. Nanti kita sampai Yohanes 1 ayat 12. Tapi ini logikanya dulu maksud saya. Jadi kalau Yesus itu dikatakan menelan kuasa kemenangan, kuasa maut, itu justru kalau sekarang ada di sorga, perhatikan baik-baik. Satu-satunya pendiri yang disebut agama dalam tanda kutip, yang tidak ada kuburannya, tapi ditegaskan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu hanya Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat itu dia bohong atau tidak gitu kan. Kalau dia benar, artinya ada dan saya, kalau hari ini mati, kita tahu, tidak akan saya di neraka. Kok bisa? Lalu Tuhanku yang sudah mengalahkan kuasa neraka kok. Tuhan akan angkat aku bersama-sama masuk ke sorga. Sebab itu kita berani ngomong, kalau hari ini saya mati, pasti ke sorga. Sombong. Kepastian itu bukan karena kesombongan, tapi karena tadi ini bukti. Jelas? Ini saya dengan cepat, tapi nanti kita akan ulang. Nah, terus. Jadi, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus yang tadi saya katakan tidak berdosa, rela, tapi tidak berkuasa. Misalkan di atas ya, aku tolong kamu ya, iya, cepetan dong, iya, sabar ya, gua turunin tali. Tapi ketika dia narik, wah, kegendutan ini. Siapa yang gendut di sini? Wah, gak kuatnya gini, cemplung sama-sama. Kalau Anda punya juru selamat kayak begitu, Anda bilang apa? Kasihan bener dia, hatinya baik, tapi mati sama-sama. Karena gak punya kuasa. Nangkep? Kalau Yesus tidak berdosa, rela menolong, tapi gak bisa mengalahkan kuasa dosa atau kuasa maut itu, kita hanya kenal dia itu seorang pahlawan kesiangan. Yang kasihan. Setuju? Stop sampai di sini. Saya tidak ingin pokokisme, tapi saya tidak ingin ada Anda pulang terus ngomong, udahlah jangan ngomong pokokisme, tapi pasti Yesus. Kenapa? Pasti Yesus. Tapi nggak ngerti kenapa aku mesti percaya Yesus. Stop. Any question dulu? Saya sengaja cepet-cepet ini. Harusnya saya bisa diskusi ini panjang lebar ya. Karena ini menganut banyak poin. Misalkan nanti kita suatu kali bisa buka itu agama ada 3 macam. Agama wahyu, agama itu usaha manusia cari Allah kan. Satunya lagi Allah cari manusia kan. Agama wahyu itu ada 3. Muslim, Judaism, pertama Judaism, Kristen dan Muslim. Nanti kita akan diskusi itu next time ya. Tapi ini dulu. Oke, any question?
Saya mau tanya dulu. Agama itu baik enggak? Kenapa baik? Satu, ngajar yang baik itu poin kelima kan. Yang pertama, agama itu baik karena agama percaya ada Allah, ya kan? Betul enggak? Diciptain masih nggak ngaku penciptanya itu kan kebangetan gitu kira-kira, ya kan? Betul? Dua, agama baik itu kenapa? Mengakui manusia berdosa. Udah berdosa masih enggak. Itu kan sombongnya setengah mati, ya kan? Tiga, udah berdosa mau mengakui perlu diselamatkan, betul? Empat, mengakui ada hidup kekal, gitu kan, setelah kehidupan. Dan yang paling terakhir itu sebetulnya agama mengajar orang berbuat baik. Semua agama. Kalau ada orang kecelakaan, perlu ditolong enggak? Loh, ada orang Kristen nolong orang yang bukan Kristen? Saudara, saya beritahu ya, kalau Anda ketemu orang bukan Kristen berbuat baik, dan Anda nggak bisa lebih baik dari orang itu, malu-maluin. Setuju enggak? Saya ulangi ya. Kalau Anda ketemu orang bukan Kristen, menolong sesamanya tanpa pamrih. Terus Anda datang ke situ kayak bos. Ya, saya tolong kamu ya, tapi mesti gini ya. Lebih galak daripada yang Tuhan yang menciptakan dia. Malu-maluin enggak? Maka saya beritahu berkali-kali dalam hidup saya dan hidup Anda, kalau Anda jemaat IEC. Kalau Anda ketemu orang baik, Anda mesti harus lebih baik dari orang itu. Tapi bukan bersandar kekuatan kita. Pasti kekuatan dari Tuhan. Setuju? Jadi agama itu baik. Tapi agama menyelamatkan enggak? Menyelamatkan enggak? Menyelamatkan enggak? Menyelamatkan enggak? Hah? Agama tidak menyelamatkan. Maka sebenarnya ketika kita bicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, itu bukan agama, bukan manusia cari Allah ya, tetapi bagaimana Allah yang mencari Anda dan saya. Itu poin itu yang nanti kita akan gali secara mendalam. Oke? Terusin ya, cepat ya. Nah, question. Mungkinkah satu orang menggantikan dosa banyak orang? Seandainya Yesus itu benar, satu orang kok Pak. Satu orang ya pasti bisanya menggantikan dosa satu orang, setuju enggak? Dua, mungkinkah Tuhan Yesus menebus dosa orang sebelum dia, zaman dia, dan setelah dia? Kalau menebus dosa sebelum dia, ya cengli gitu kan, logis. Atau zamannya dia, orang-orang yang di bawah dia, logis. Tapi menebus orang yang belum lahir. Ayo, gimana? Maka itu Kristen itu bohong, ya kan? Yuk kita pulang yuk. Bohong Kristen itu. Bisa dijawab? Saya nggak ahli matematik seperti Pak Sam. Tak terbatas dikurangi 1 sama dengan berapa? Ini benar ya, tak terbatas lambangnya gini ya. Ini zaman saya dulu sih. Sekarang zamannya apa tuh? Kalau salah tolong nanti dikoreksi ya. Ya. Tak terbatas dikurangi 1, tak terbatas. Dikurangi 10. Dikurangi 1 miliar. Hah? Yang benar ini kok sama semua ini loh. Dikurangi 1 bisa, dikurangi 10 gini. Oh ini Anda yang pintar atau saya yang bodoh? Saudara, jikalau Yesus manusia terbatas seperti Anda dan saya, 1 hanya bisa ganti 1, setuju? Tapi siapa Yesus? Nanti kita ngomong. Dikatakan dia itu anak Allah. Nah, kalau ngomong anak Allah sama Bapak Allah, besar mana? Ayo loh, saya nakal nih, mau cepet-cepet jawabnya nakal terus. Anak Allah sama Bapak Allah besar mana? Saya mau tanya, anak sapi? Anak sapi, anak tikus, anak kambing, anak anjing, anak manusia, pasti kan ya? Nggak mungkin anak manusia kera, nggak mungkin toh? Anak Allah? Ya udah, jadi Allah Bapak sama Allah Anak besar mana? Puji Tuhan gitu. Ya, apa itu? Saya nggak tahu itu apa. Minta Desi bantuin saya terjemahin. Oh, iya. Oh gitu ya. Oke, ya. Tapi begini,
Ya betul, nanti next time kita ngomong itu tentang idiom Chungwen ya. Cuma saya tadi itu ingin melempar sedikit overview kita tentang istilah anak Allah. Ketika disebut anak Allah itu Yesus bukan berarti keluar dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ya, misalkan begini saya mau tanya, anak tangga perlu punya bapak tangga sama ibu tangga enggak? Ini pas kebetulan bisa ngomong Indonesia semua. Apa? Coba anak tangga ketemu ibu tangga, kotak, jebrol. Keluar tangga, anak tangga pertama, kedua, ketiga gitu. Kenapa kok disebut anak tangga? Karena kecil? Ada tangga ya, ininya kecil, ininya panjang kan? Anak tangganya tetap gede kan? Betul enggak? Kenapa disebut anak tangga ayo? Ya pokoknya namanya anak tangga. Nah boleh ngomong pokoknya kalau tentang itu. Karena kita nggak tahu sebabnya, right? Itu sebutan khusus. Saya ulangi ya. Anak tangga itu sebutan khusus kan. Anak kunci apa pernah gini? Kunci bapak, kunci mama pacaran. Jebrol, kerincing, anak kunci gitu keluar. Kan enggak kan? Betul enggak? Itu sebutan khusus. Khususnya apa? Kalau tadi dikatakan anak Allah, itu adalah Allah. Anak sama bapak, sama ibu lah. Duluan mana kah adanya? Anak sama bapak, duluan mana adanya? Bapak kan? Nanti dulu. Kalau ibu Yuyung ya, belum punya anak ya, boleh nggak saya dipanggil papa gitu. Nggak mungkin. Begitu ibu yang melahirkan, kalau anak saya bisa ngomong ya, papi, gitu kira-kira ya kan. Aku langsung ngomong, anakku, ya kan. Jadi sebutan anak Allah itu artinya apa? Bapak dan anak ada pada saat yang sama. Setuju? Ajaib enggak kekristenan? Oh, loh Pak Yaya maksa ini, maksain aja ini. Tapi Anda pikirkan, Alkitab ketika bicara sebutan-sebutan itu Anda juga nggak boleh nafsir semaunya Anda sendiri. Ada anak ini pasti bapaknya kawin sama mamanya ini. Nggak ada kayak begitu di Alkitab. Nangkep? Terus ya, satu orang mati menebus dosa orang sebelum dia, zaman dia, dan setelah dia. Bisa enggak? Iya nanti. Kalau gitu nanti saya lipat gandakan ininya lah ya. Tambahin 5 kali gitu ya. Oke. Menebus dosa orang sebelum dia, itu mungkin kita ngomong ya boleh lah ya. Dari Adam sampai zamannya Tuhan Yesus kan. Tapi menebus dosanya saya, Darius, Husein, Andreas, ini diaken. Itu bisa nggak sekarang? Sekali lagi saudara. Dia tadi saya katakan anak Allah. Arti anak Allah itu sebutan khusus yang adalah sebetulnya Allah yang menjadi manusia kan. Allah itu tak terbatas kan. Tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebab itu kalau disuruh menebus dosa orang sebelum dia, zaman dia, dan setelah dia, bisa nggak? Karena Allah tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Pertanyaan sederhana dulu. Allah dari mana? Allah dari mana? Ya, maka saya mau tanya, Allah dari mana? Dari sorga? Ada orang bilang begini, Allah dari sorga, setuju? Berarti sebelum ada Allah ada sorga ya? Nah, salah. Sebelum ada sorga ada siapa? Ada Allah. Yang menciptakan sorga siapa? Allah. Jadi kalau ngomong Allah dari mana? Itu pertanyaannya sudah keliru. Bodoh. Atau Allah keluar dari mana? Atau Allah kapan Allah mulai ada? Sebelum ada kapan? Sebelum ada di mana? Sudah ada Allah. Setuju? Nah sekarang pinter semua ya. Sok. Pak Yaya ngomong baru 25 menit ya. 30 menit ya. Sudah bisa nangkap ini? Sudah? Pelan-pelan ya. Kita belum sampai masuk menggumuli Yesus itu. Tadi itu suci, rela, dan berkuasa ya. Betul? Nah,
Tuhan Yesus itu anak Allah. Ini saya cepat aja, nggak mau ngomong panjang lebar. Nanti pulang ke Gali ya, Yesus itu dikatakan anak Allah oleh manusia, oleh Thomas, oleh Yohanes, oleh kepala pasukan yang nyalibkan Yesus itu, betul? Tapi Yesus juga dikatakan sama setan. Ingat gak yang Gideon itu? Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Setan itu ngakui itu. Jadi kalau Anda nggak mengakui Yesus anak Allah, Anda lebih berani dari setan. Lebih hebat. Betul nggak? Ini saya bukan asal nulis ya. Terus Allah Bapa mengucapkan itu. Sifat-sifatnya sebenarnya banyak sih. Maha kuasa, maha tahu, maha kasih, maha hikmat. Ya, saudara perhatikan, Yesus itu anak Allah. Ini masih banyak nih ya. Ini nanti kalau kapan-kapan kita gali ini secara khusus ya, supaya kita enggak jadi orang yang dogmatis mati ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, ini kita mulai masuk. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini sekarang poinnya di sini nih. Ketika bicara tentang keselamatan, itu ternyata berhubungan dengan istilah percaya ini. Tadi saya katakan, kalau percaya tidak memiliki nilai rasional, itu bahaya ya. Bahaya enggak? Bahaya. Walaupun percaya itu melampaui rasio, nanti kita diskusi itu ya. Jadi percaya, tapi kalau percayanya itu, misalkan begini, saya boleh nggak ngomong begini? Saudara, saya itu seorang wanita tulen, saudara. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh? Percaya? Apa? Kok bisa nggak percaya? Nggak pernah membuktikan saya wanita kan? Ayo, Anda pernah membuktikan saya laki-laki? Pak, sekarang buka baju. Wah, jangan. Itu bahaya gitu kan. Tapi jujur, Anda ketika percaya nggak pernah membuktikan saya itu laki-laki kok, betul? Tapi kok percaya kenapa? Suaranya kan suara laki-laki Pak ya. Loh, sekarang banyak orang perempuan suaranya laki-laki, bahkan masuk ke American Got Talent menang lagi ya kan? Betul enggak? Dia bukan banci, perempuan. Ayo jujur. Sudah membuktikan Yesus anak Allah tadi? Saya bikin pusing aja. Memang saya mau bikin pusing hari ini. Supaya nanti pulang pusing semua gitu kan ya. Nanti kali kedua ketemu baru kita diskusi panjang lebar ya. Terusin ya. Percaya. Dan ketika Anda percaya dikatakan mana? Di mulut? Di hati. Itu apa maksudnya? Saudara, ini penting. Yohanes 1:12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Yahya Santoso. Amin. Menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, mengapa Anda dan saya itu harus percaya Tuhan Yesus? Kalau Anda mau diselamatkan. Karena karya penebusannya itu untuk menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Yang tadi saya katakan, menggantikan orang sebelum dia, zaman dia, dan setelah dia. Kalau masih tertinggal pertanyaan, kok bisa, sabar dulu ya. Nanti kita gali itu lebih dalam, oke? Tetapi Anda jelas dulu itu. Keselamatan itu karena Anda mau percaya. Percaya itu artinya apa? Menerima. Nah, ketika kita menerima, itu sebetulnya menerima karena iman. Bukan begini, oh si Yahya itu kayak tadi itu loh. Dia di bawah itu baik, tukang pijit yang baik, mijitin, berbuat baik. Terus di antara yang jahat tuh Yahya paling baik, udah mijitin, kasih makan lagi. Udah ngasih makan lagi, gendongin lagi. Wah Yahya itu baik. Enggak, tadi tuh semuanya kecemplung. Tidak ada yang baik. Wah ini yang paling susah saudara. Sebetulnya untuk selamat jadi orang Kristen itu paling gampang kan? Betul enggak? Enggak usah pusing-pusing asal percaya selamat ya. Tapi kita kan enggak suka barang gratisan ya.
Saya nggak tahu dulu Darius ketika di Amerika gimana. Kita tuh suka dikirimin cangmil, sudah paling sebel pisan. Tempatnya box itu kecil, dicemplungin semua begitu ya. Yang penting tambah nggak bisa masuk, yang nggak penting masuk gitu. Cangmil, ya. Kita nggak mau yang gratisan, setuju? Kita mau yang nggak bisa, kamu mesti harus berbuat baik. Apalagi ketika berbuat baik, Juliet bilang gini, gitu Pak Yaya bagus, Pak Yaya bener, Pak Yaya. Wah dapat konfirmasi kebaikan, senangnya setengah mati, saudara. Tapi Alkitab bilang loh, engkau diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan hasil usahamu, tapi pemberian free enggak? Free. Terus, sudah terima Yesus belum? Sekarang. Saya mau tanya, kalau hari siang ini ya, pulang tiba-tiba walaupun Singapura dikatakan bebas gempa ya. Kita memang bebas gempa. Atau pesawat satu jatuh pas di sini, saudara. Terus kenanya pas di dalam ruangan ini. Anda dan saya meninggal. Ke surga atau ke neraka? Hah? Ke surga? Surga. Apa yang membuat Anda yakin ke surga? Ayolah. Ya janji apa? Apa ayo? Kalau mati hari ini, jujur, surga atau neraka? Atau begini, ya maunya ke surga Pak, kan tergantung Tuhan Yesus Pak. Yesus kan yang maha tahu Pak. Saya kan maunya ke surga. Saya mau tanya, begitu jawaban Anda? Enggak. Baru mulai kan, belum sempurna kan. Ayo lo gimana ayo. Surga atau neraka? Apa dasarnya? Percaya itu apa artinya? Ya percaya itu iman. Apa itu artinya? Trust, ya betul itu Inggrisnya. Apa ayo? Berserah, ya apa? Mengakui apa? Tuhan apa? Juru selamat. Jadi kalau gitu Alkitab bilang loh, pada akhir zaman semua orang akan mengakui Yesus juru selamat. Masuk surga atau neraka? Masuk neraka tetap, karena sudah kiamat. Orang dipaksa ngaku, ya bener loh, cengli kamu juru selamat. Tapi sudah nggak ada kesempatan orang bertobat. Ya kan, semua lutut akan berlutut, itu Filipi pasal 2 kan. Dan mengaku Yesus adalah anak Allah gitu kan. Tapi nggak selamat. Jadi percaya Yesus itu apa? Tadi betul. Percaya, beriman. Ada kata-kata tadi itu loh, menerima kan Yohanes. Menerima itu mengakui satu, bahwa dia mati bagi. Ngakui gitu, gampang kan cuma ngakui. Aku berdosa Tuhan Yesus, ampuni aku. Kan gampang kan? Sudah dilakukan belum? Sudah Pak, sering-sering Pak. Nanti dulu, kamu tuh mengaku menyerahkan diri kepada Yesus. Itu dalam konteks apa? Ikut-ikutan Pak Iwan Pak. Dia kalau saya nggak ikut dia. Iya, karena saya itu diberkati Pak. Kemarin kecelakaan tetap hidup Pak. Terus dagangan ditipu orang, tahu-tahu dapat gantinya Pak. Wah mujizat Pak, mujizat Yesus hidup Pak. Itu yang disebut bertobat. Hati-hati loh, orang yang bukan Kristen lebih kaya loh daripada orang Kristen. Banyak ada. Lebih pintar banyak ada. Lebih cantik banyak ada. Lebih ganteng banyak ada. Wah gini semua. Kalau gitu kita tuh yang jelek-jelek akhirnya kepaksa berterima Yesus. Gitu kan. Bener gak? Ayo. Kepaksa Pak. Sudah gak ada yang mau, ya udahlah ikut Yesus. Jadi kita tuh seringkali menjadikan kekristenan itu barang murahan karena kita pikir semuanya gratis. Padahal saya beritahu, gak ada seorang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk pendeta kek atau siapa kek. Bahkan kau gak bisa beli keselamatan dengan uangmu, dengan hartamu, dengan posisimu. Tetapi kau harus berani mengakui, aku berdosa. Gak ada yang bisa menyelamatkan, nanti kita diskusi ini. Tapi Yesus sudah mati bagiku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Saya ingin menggambar ya.
Saudara, kalau saya itu punya dosa, dosa ini gak bisa saya bereskan. Kecuali hanya melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Bisa gak kita ngomong, aku yang berdosa Tuhan, ampuni aku di dalam karya penebusanmu itu. Engkau mati menggantikan dosa-dosaku. Dan aku percaya, itu yang membuat aku dapat diselamatkan. Saudara, ini satu hal yang penting. Mengaku dosa itu seperti begini. Tadinya suka bohong, suka nipu, suka berbuat jahat, dosanya banyak kan ya. Nyuri ayam, ketangkep polisi, saudara. Waktu ketangkap polisi, aku nyesel, aku tadi nyuri ayam, aku nyesel. Polisinya bilang apa? Udah nyesel, dilepasin? Enggak, diapain ayo? Ya nyesel, tapi lu nyuri ayam, lu tetap mesti menghadap court gitu kan. Setuju? Jadi bertobat itu bukan cuma aku nyesel. Nah kalau begini Anda benar, saya suka ngomong begitu terus kok, betul nggak? Waktu aku nyesel, beresin itu dosa-dosa di belakangnya dulu, betul nggak? Yang bisa beresin siapa? Maka begini, Tuhan Yesus, aku nggak bisa. Kalau suruh beresin, aku akan gini lagi. Kemarin nyuri ayam, sekarang nyuri kambing. Nangkep? Bisa mulai ilustrasi diingat ya. Kok jadi guru sekolah minggu atau nanti jadi seorang yang menginjil, Anda bisa kasih ilustrasi ini. Ingat, nyuri ayam aja perlu nyesel dan perlu diampuni kan? Tapi kalau dia tidak mendapat pengampunan, dia tidak punya kuasa menang terhadap dosa, akan gini lagi tuh. Bahkan naik tingkatnya, nyuri kambing, nyuri sapi gitu kira-kira. Stop ya. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni enggak? Dasarnya apa? Tadi kan Yohanes 1:12 kan, yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah kan? Kalau sudah diampuni dosanya lepas kan? Berarti sekarang bisa berjalan ke sana kan? Tadinya mau nggak mau nyuri aja, bohong aja, benci aja, terus gini aja terus gitu kan? Sekarang begini. Tapi ketika begini tiba-tiba, lu setelah jadi orang Kristen ya, makan apa hari ini? Ada makanan. Wah, itu ada ayam tetangga. Lagi tetangganya pergi lagi. Mau nggak diambil? Itu seperti orang begini saudara. Rohnya menuju ke surga, tapi hidupnya itu masih ingin dunia, saudara. Jadi caranya begini, mati ke surga. Satu kali mati pasti ke surga, tapi hidupnya masih kepengen nyuri. Orang kayak gini kalau difoto lucu enggak? Tubuhnya ke sono, tapi kepalanya begini. Ingat ya, Roh Kudus dalam hati menegur, salah, dosa, enggak. Ayam enak, salah. Ayam goreng enak, salah. Roh Kudus menegur, yes. Itu yang dikatakan dia bertobat setelah dia diselamatkan. Oke, aku enggak makan ayam, enggak apa-apa. Hanya makan nasi goreng, tanpa telur, tanpa daging, enggak apa-apa. Itu yang disebut menerima Yesus. Jelas? Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda sudah terima Yesus belum? Buktinya mana? Ayo jujur, siapa di antara Anda ketika bilang gini, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Aku sekarang percaya Engkau Tuhan. Aku mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ya, dari atas rambut itu kayak ada perasaan angin hangat turun. Wah, panas payah ya. Atau dingin. Atau ada orang suka bersaksi. Ketika aku terima Yesus, aku tiba-tiba nangis terus. Tuhan ampuni dosaku, nangis terus. Siapa yang ngalamin begitu ketika terima Yesus? Atau tiba-tiba ada di dinding, Yahya, aku mengampuni dosa-dosamu. Wah, kan puji Tuhan, ya kan? Apalagi ada tangan seperti Belshazzar itu loh ya. Walaupun tangannya itu mengatakan, mene tekel ufarsin, ya kan? Pemerintahanmu dinilai. Ada yang begitu enggak? Yang terima Yesus?
ada semua. Yes. Jadi Yesus dalam hatimu? Saya mau tanya, kalau saya mati kemana? Saya pendeta Yayasan Nusa, kalau mati kemana? Surga? Kok Anda bisa mengatakan ya kalau mati pasti ke surga, dasarnya apa? Pernah enggak belah dadaku? Ada Yesus. Pasti selamat gitu. Ada enggak gitu? Saudara, yang bisa tahu yang bisa tahu saya selamat siapa? Saya, setan, sama Tuhan Yesus. Setuju? Setuju? Ketika aku menyerahkan diri, Yesus pasti tahu. Setan juga pasti tahu kan? Dan aku tahu. Tapi Anda nggak tahu. Anda cuma hanya menduga-duga. Wong namanya pendeta nggak selamat di piye sih? Gimana sih pendeta kok nggak selamat? Tapi jujur saudara, kalau saya sekalipun disebut pendeta, saya tidak menerima Yesus. Tetap umat manusia yang binasa. Nah, waktu terima itu loh begini. Saya jujur ya, waktu saya terima Yesus itu enggak ada itu. Tiba-tiba kepalanya jadi panas, rambutnya langsung ke atas semua. Enggak. Saya cuma berdoa begini dengan iman. Ini lukisan kereta api ya. Kereta api zaman kuno. Ini lukisan ini for spiritual law. Zamannya Billy Graham ya. Bersama Bill Bright melakukan penginjilan kampus itu ya, pakai ilustrasi ini. Jadi ini kereta kuno ya. Kereta kuno itu saya mau tanya, kereta ini bisa jalan asal ada apa? Asal ada batu bara sama kepala kan? Kalau nggak ada ini bisa jalan nggak? Nggak ada kereta penumpang bisa jalan nggak? Bisa? Kalau nggak ada ini bisa jalan nggak? Kalau nggak ada ini bisa jalan nggak? Bisa? Bagaimana? Tenaganya dari mana? Didorong ya, benar didorong. Betul didorong. Kurang cepat. Kereta ini bisa jalan asal ada batu bara sama kepala, betul? Nah, dilukiskan sekarang. Kepala itu fakta hidup, perjalanan hidup. Batu baranya itu faith, jadi Efesus pasal 2 ayat 8. Feelingnya itu gerbong penumpang. Saya mau tanya, ketika aku berdoa dengan iman, Tuhan Yesus ampuni dosaku, masuk dalam hatiku. Saya perlu digoda enggak? Sambil menunggu gini, kok enggak dingin-dingin ya, kok enggak panas-panas ya? Perlu enggak saya digoda seperti itu? Perlu enggak? Kalaupun ada, juga perlu bertanya, ini dari Tuhan atau dari setan ini, ya kan? Karena setan kepingin kita ngalamin yang panas-panas begitu. Setan bisa enggak ngasih yang menipu kita? Bisa. Maka itu jangan mengandalkan feeling. Walaupun kalau jatuh cinta, feeling seringkali mendahului rasio, ya kan? Betul? Ketika lagi mau percaya Yesus, feelingnya begitu berkobar-kobar sampai pokoisme tadi saya katakan. Ngerti enggak? Hati-hati itu. Nangkap? Nah, tadi ketika saya berdoa, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, aku mungkin tidak merasakan sesuatu. Tapi kalau Anda lakukan dengan iman, Yesus masuk enggak? Masuk. Karena apa? Saudara, menarik ini. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya dalam nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang tahu artinya apa? Jangan ragu-ragu. Ayo, kalau Anda sudah terima Yesus, yakin ketika tadi berdoa minta ampun yang tadi saya katakan, pasti selamat. Roh yang di dalam kamu lebih besar. Orang itu bisa murtad enggak? Nah, ini pertanyaan yang menarik lagi nih ya. Maka sabar ya. Saya jual mahal dikit ini. Nggak mau dikasih semua karena memang nggak ada waktu. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau kamu terima Yesus, yang tadi saya katakan, mau jalan begini. Salah. Salah. Akhirnya, iya Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka bukti-bukti tanda anak Tuhan itu nanti kita bisa diskusi. Oke? Nah terus. Ini Roma pasal 8 ayat 37-39. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Kalau kamu udah terima Yesus, mau penderitaan, mau ancaman, mau apa, yang saya tadi khotbahkan juga hari ini, bahkan bisa memisahkan kamu. Loh Pak, kalau begitu Pak, boleh nggak kita sembarangan berbuat dosa? Yuk,
Saya mau tanya, kalau hari ini saya pulang ngejek Un-Un, terus mati saya, ke surga atau ke neraka? Ayo. Pulang ini di situ saya ngejekin Un-Un, berdosa kan ngejekin, betul enggak? Mati ke surga atau ke neraka? Surga. Kalau gitu gini aja Un, yuk kita pulang nodong bank di PS. Kalaupun ditangkap tidak, dor, mati ke surga atau ke neraka Un? Surga tuh. Wow, enak kan? Enak kan? Ayo, mati ke surga. Tapi kalau nggak mati, Un, kita kaya Un. Kita langsung beli rumah Un di sini. Betul nggak? Setuju? Iya, iya. Ya, nanti sabar, ada si lagi itu. Itu Efesus pasal 1. Ya, saya mau terus. Kalau ada orang mengatakan, saya bertobat Pak Yaya. Terus mikir tadi, yuk pulang kita ke bank, nodong. Kalaupun ditembak mati ya ke surga, ya kan? Kalau nggak mati kan jadi kaya. Itu namanya orang masih cinta dosa itu. Orang begini bukan bertobat. Itu mungkin yang tadi menyesal pun juga enggak, ya kan? Tapi pakai istilah teologi yang sok tahu, melakukan itu, nangkep? Kenapa? Alkitab tuh bilang, kalau kamu diselamatkan, kamu harus memuliakan nama Allah. Terus, kita itu dibeli dengan harga yang mahal. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Tidak mungkin suka akan dosa. Nangkep dulu enggak? Kalau ada dan saya hari ini berbuat dosa, Pak, kalau nggak nipu kapan bisa kaya, Pak? Waduh, saya jadi deg-degan, saudara. Ini terima Yesus apa enggak ini? Kalau gigi nggak ganti gigi, gimana saya bisa punya gigi lengkap, Pak? Nanti orang terlanjur mukulin saya duluan. Nanti dulu. Jelas? Nah, ini cepat saja. Nah, ini tadi Pak Iwan yang tanya, ya kan? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Kalau kamu terima Yesus itu dimeteraikan. Anggap dimeteraikan. Itu cap. Satu kali dicap. Kayak gini nih loh. Sapi itu kalau dicap. Sudah. Itu miliknya Darius. Sampai ketemu Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Gitu kira-kira. Ya nanti dulu. Itu 666 nanti tafsirannya lain. Bukan cap beneran ya. Cap-capan nanti ya. Sabar ya. Nah jadi teman-teman. Ketika dimeteraikan itu bukan hasil usahaku. Tapi pemberian Allah. Yang bisa memberi jaminan bahwa aku satu kali diselamatkan. Selamat selama-lamanya. One save, always save. Pertanyaannya di sini kan, Pak, di Ibrani pasal 6 itu ada kata-kata murtad. Ada orang Kristen terima Yesus tapi tidak, tapi Anda baca itu. Sebab mereka yang pernah apa itu? Diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat dalam Roh Kudus dan yang mengecap. Ini ya. Saya lagi khotbah, Juliet bertobat. Terus Pak Nian tuh lihat, Juliet bisa bertobat padahal dia itu suka ngelawan Tuhan terus loh. Kok bertobat? Dia itu mengecap, ngerti enggak? Melihat sesuatu hal yang ajaib, dia tuh kaget. Lah, Juliet bertobat, gue juga mau bertobat. Enggak lah, itu Juliet emosional itu. Pak Nian itu begitu, terus pulang. Tapi dia bangga, khotbahnya bagus loh. Juliet yang keras saja bertobat. Wah dia PI kemana-mana gitu kan ya. Tetapi dia belum terima Yesus. Selamat enggak? Selamat enggak? Ingat cerita waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Anak sulung akan mati kalau enggak ada darah di pintu itu kan ya. Nah saya itu orang baik saudara. Saya lihat Pak Darius lagi gini karena orang-orang pemimpin jadi ilustrasi terus ya. Pak Darius itu sibuk. Pak Darius saya bantuin yuk potong domba yang tak bercacat itu ya. Saya bantuin, saya ngecat. Terus saya bantuin yang ini, bantuin yang itu. Saya bantuin semua. Sampai kecapean ketiduran saya. Besok pagi anak sulung saya mati enggak?
lupa ngechat. Dia itu kayak mengecap, tetapi dia tidak melakukan tindakan iman. Selamat enggak? Saya bisa ngerti ini. Jadi bagi saya ya, tidak ada orang Kristen murtad. Tetapi orang Kristen bisa ini. Cepat saja. Satu, ada 3 istilah tentang Roh Kudus. Satu, menghujat Roh Kudus. Barang siapa menghujat anak Allah bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni. Itu kata menghujat itu satu kali menolak selama-lamanya. Padahal orang bisa percaya Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Anggap ya, satu kali tolak. Nggak mau percaya. Ya, gimana bisa percaya Tuhan Yesus? Karena Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 14 mengingatkan. Kita itu bisa percaya Tuhan karena diingatkan akan pekerjaan Roh Kudus. Oke? Yang kedua itu mendukakan Roh Kudus, itu yang kayak tadi begini loh. Sudah bertobat, sudah terima Yesus, tapi hidupnya nggak mau taat sama Yesus, masih begini. Itu mendukakan Roh Kudus. Kalau mati selamat gak ini? Sudah minta ampun loh. Mati selamat gak? Selamat. Cuma aneh gitu kan. Aneh kan? Maka ditegur sama Roh Kudus. Itu yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Salah! Jalan, ayo! Anggap saudara, saya minta maaf. Sudah kelewatan seberapa jam. Tapi cukup jelas? Moga-moga jelas. Kalau nggak jelas, memperjelas diri. Iya. Sekarang gini, bagaimana Ibu Tabita? Maaf, saya sudah lewat seberapa jam. Langsung pertanyaan saja ya. Oke. Yakobus mengatakan, mengapa iman harus ada bukti perbuatan? Mengapa disebut ada iman tidak menyelamatkan? Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang ada bilang begini, Pak Yaya, bukankah orang Israel itu apa salahnya? Kan harus percaya Yesus plus berbuat baik dong. Menjalankan Taurat, bener enggak? Kalau orang percaya Yesus lalu tadi itu loh, nodong di bank, di BS gitu. Itu kan nggak bener itu Pak Yaya. Saudara perhatikan baik-baik. Kita itu pada dasarnya nggak bisa berbuat baik. Tapi Allah di dalam anugerah ini nanti kita gali lain kali ya. Memberikan ketukan, sentuhan sampai ada tuh bilang, aku berdosa. Dan ketika kemudian berbalik, aku menyesal. Aku kalau nggak diampuni pasti mati aku. Nah, kuasa yang membebaskan kita dari dosa itu juga kuasa yang memberi kita kemenangan kayak tadi khotbah saya tadi itu. Anda tidak mungkin bisa bersuka cita kalau nggak punya Tuhan Yesus. Nah, jadi perbuatan baik itu bukan untuk keselamatan, tetapi hasil keselamatan. Saya ulang ya, perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi perbuatan baik hasil dari keselamatan. Setuju? Bisa menangkap? Saya ulang ya, perbuatan baik bukan syarat untuk dapat diselamatkan, tetapi hasil keselamatan. Kalau perbuatan baik itu untuk diselamatkan, saya setiap kali ketemu orang kecelakaan, saya tolong. Bagus gak? Bagus. Baik enggak? Baik. Tetapi motivasinya sudah salah. Kayak membesarkan anak itu loh. Ingat ya, besok kalau udah besar ya, gedein papa mama ya, jagain papa mama ya. Itu papa mama yang egois, saudara. Setuju enggak? Masa gedein anak sudah ngasih panjer ya kan? Bunganya gede. Ingat enggak waktu ngelahirin berapa? Waktu sekolah berapa? Orang tua jangan minta balas dari anak. Ini kalau prinsip saya dalam bimbingan pranikah. Tapi anak yang uhau mesti ingat orang tua. Kalau anak dah ingat orang tua itu puhau. Kalau ngomong lagi percaya Yesus aneh gitu ya kan? Bisa nangkep? Jadi perbuatan baik itu hasil keselamatan. Jelas? Terus? Iya, iya. Ya. 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 Oke. Kalau sampai Anda ingin menolong seseorang baik, tapi dalam motivasi terdalam, Anda sedang ingin membeli orang itu dengan uang yang Anda bagikan. Itu baik enggak? Enggak, itu contoh. Berarti maksud saya, kalau sampai kita berbuat baik, tapi motivasinya enggak baik, itu enggak baik. Karena perbuatan baik kita itu kan hasil keselamatan toh.
maka perbuatan baiknya itu sesuai dengan standar Allah. Misalkan, atau yang kedua dibalik sekarang lawannya Pak. Saya itu Pak nggak bisa baik Pak. Hidup saya itu ya jujur Pak. Kalau nolong orang itu masih lihat orangnya loh Pak. Lihat orangnya terus Pak. Kalau orangnya baik, aku semangat. Tapi kalau orangnya nggak baik, aku sebel pisan Pak. Saudara ingat, kita tadi kan bertumbuh kan, sudah bertobat begini kan. Sekarang setelah begini, saya berjalan dalam iman semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Maka itu mesti ikut care group, ikut PA, ya kan. Supaya growing gitu. Jelas? Jadi yang satu menolong, baik. Kalau baiknya nggak sesuai standar Allah, itu baik yang menipu. Yang satu guilty feeling terus. Coba, sudah jalan begini ya, aku lemes, aku nggak bisa. Sebenarnya dia begini nih. Maksudnya kan dia begini, Tuhan berikan aku kekuatan. Minimal setiap kali perjamuan kudus ada sensora morum, itu istilahnya kan. Itu waktu untuk memeriksa diri, aku tuh masih berdosa. Tolong aku Tuhan. Kalau di gereja reform ya, pendeta, penginjil, para pastor itu ya, sebelum pimpin perjamuan kudus harus dalam 1 minggu atau 2 minggu kumpul bersama-sama, saling mengkoreksi. Wah, aku tuh bayangkan kalau aku ada di situ ya, aku tuh baru bisa tahu teman yang baik, sahabat yang baik itu siapa. Oke, apakah kita diselamatkan oleh iman atau anugerah Tuhan atau perbuatan atau ketiganya harus ada? Jelas tadi ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Tapi orang yang beriman pasti akan melahirkan perbuatan baik. Nanti kita diskusi ini ya, sabar ya. Karena perbuatan baik itu tadi saya sudah singgung sedikit, standarnya tetap Allah kan. Dan itu bersandarkan kasih karunia Allah. Oke? Saya ingin jemaat di IEC ya, setiap kali ketemu orang tua ya, dia digandeng lah tuh. Jangan salah siapa usia jadi tua. Orang ajar orang kayak begitu, betul enggak? Setuju enggak? Kita mesti gandeng, itu orang tua. Saya tuh senang di Singapura loh. Ada orang hamil, masuk MRT, ada orang duduk, yang itu kan berdiri. Satu kali ada seorang hamil masuk, yang diduduk itu anak muda. Nggak berdiri saudara. Ada orang lebih kecil dari dia. Excuse me, I want to sit there. Saya tuh dengar begini ya, dalam hati kecil. Wah, kalau yang duduk itu anggota IEC, malu ini pendetanya. Karena Anda bisa tahu bukan, orang umum saja melakukan yang seperti itu, apalagi kita gitu. Ya. Apakah yang dimaksud dengar iman tanpa perbuatan adalah mati? Ya tadi itu. Kalau Anda sudah beriman, nggak melakukan perbuatan yang baik, saya khawatir. Perbuatan iman itu tuh tadi bukan artinya tadi itu loh. Berbalik dari hidup yang lama, lalu menerima Tuhan Yesus. Saya ulang ya, ini saya takut salah ini. Tadi ketika dikatakan berbalik, menyesalkan ini. Orang menyesal baik enggak? Selamat enggak? Belum. Karena dosanya belum diampuni. Maka dia perlu terima Yesus kan? Kalau sudah terima Yesus, detik dia terima gempa bumi, mati ke surga atau ke neraka? Ke surga. Detik dia berjalan satu langkah, kurang ajar sama un-un, mati. Masuk surga atau neraka? Surga. Tapi pasti ketemu Yesus. Kamu terima Yesus, masih hidup kayak begitu, gitu kan? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Karena berarti begini kan? Orang begini ditegur Roh Kudus enggak? Ditegur, salah. Enggak. Wong cuma ngejek un-un kok, Undi juga enggak marah. Misalkan begitu. Undi juga seneng karena dia suka ngejekin saya juga. Tuhan bilang ya un-un boleh seneng, tapi dua-duanya enggak bener gitu kan. Bertobat. Yes. Jangan ngomong-ngomong yang enggak Nah, itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Jelas? Ya kalau nggak ada kesempatan maka nyesel. Ketemu penghakimannya bukan penghakiman surga neraka, penghakimannya penghakiman di dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. I know I'm going to heaven when die, but why I feel still not good enough for my Lord. Puji Tuhan Anda punya perasaan begini. Tapi saya mau tanya, setiap kali punya perasaan seperti ini, Anda menangis di depan Tuhan, minta pengampunan dan kekuatan yang baru untuk berjalan. Itu tanda-tanda Roh Kudus bekerja. Saya khotbah pagi ini. Kalau Anda merasa Roh Kudus bekerja untuk membuat aku sukacita,
Tapi aku enggak bisa sukacita karena aku masih benci misalnya. Aku masih kesel gitu kan. Mintalah pengampunan. Saya mau tanya, kalau Anda punya anak Anda kurang ajar, boleh gak dipukul sama papa mamanya? Kalau di Amerika nggak boleh masuk penjara. Di Singapura boleh nggak? Di Singapura ini aneh loh, bukan hanya dipukul aja nggak bisa masuk penjara, orangnya aneh juga gitu, ya kan? Boleh nggak dipukul? Boleh ya? Boleh ya? Pukul pipinya ya? Tak gitu? Atau begini, dasar anak nggak tahu diri, ngambil parang gitu, dung, gitu. Boleh nggak? Kalau boleh itu papa yang begini pasti. Papa yang baik ketika memukul anaknya, dia pasti pilih bagian yang paling empuk, paha, pantat, ya kan? Dung, udah dipukul aja nangis, aduh gak tega gitu kan? Jadi tujuan Allah memukul Anda itu bukan untuk membunuh, untuk bikin bertobat kan? Maka tuh nanti kita akan bilang satu kali selamat selama-lamanya. Kalau sampai Anda itu bunuh, pasti itu bukan Allah yang baik. Allah yang gak karu-karuan. Jelas? Pulang jangan mukulin anak ya. Seringkali anak sekarang korban karena papa mamanya stres. Katanya di Singapura itu tingkat stres itu tinggi katanya. Karena pulang pergi masuk ke rumah, kamarnya tetap sama katanya. Tapi barangnya nambah terus. Jadi rumah tambah lama tambah sempit. Jadi stresnya itu naik terus katanya. Kalau begitu rumah Anda dibersihin aja ya. Mesti dibuang. For people before Jesus time, how did they get saved? Even saya percaya begini teman-teman. Anggap saja Adam. Yang paling awal tuh. Dia itu selamat karena berimannya itu ke depan. Nanti akan datang seorang keturunanku yang akan menginjak kepala. Itu siapa? Namanya dia belum jelas, itu Tuhan Yesus kan. Tapi dia mengimani ke depan bahwa akan datang seorang juru selamat bagiku. Yang zamannya Yesus, sorry di belakang ini ya. Yesus, engkau mati bagiku, sungguh engkau anak Allah. Gitu kan. Tetapi ada dan saya berimannya ke belakang. Dia sudah mati bagiku. Lebih enak yang mana? Adam zaman Yesus atau sekarang? Ayo yang mana, ayo yang mana. Kalau Anda bilang begitu, pulang tidak bertobat, awas. Saudara saya beritahu, baik di sebelum zaman Yesus sekarang, kalau bukan karena anugerah Allah. Secara teori kita akan, kita lebih mudah, kalau sudah lihat saksi dan buktinya banyak kok. Nggak mau percaya Yesus saja. Saya jujur, saya itu dari kecil sudah ke gereja. Tapi bertobatnya ketika SMP, bayangin saudara. Sudah SMP aja masih bertanya, benar apa salah, benar apa salah. Artinya saya bertumbuhnya itu lambat. Maka itu saya bisa mengerti kalau Anda bergumul. Oke? Jadi, terakhir dulu ya, supaya ini pertanyaannya selesai. Oke. For people, sudah selesai semua ya. Ketiga-tiganya ya. I know going to heaven when die, but why I feel still not good. Jadi kalau still not good itu bagi saya justru tanda Roh Kudus bekerja. Tapi kalau terus begini, aku jelek, memang jelek, ya kan? Belum terima Yesus dan nggak bisa hidup benar gitu kan? Itu namanya itu tipu muslihat iblis. Yesus ngomong begini kan, setan ngomong begini, mana bisa dia ngampuni kamu jelek kok. Saya beritahu, sekalipun dosamu merah seperti kemerisi, itu jelek pisan gitu kan, gelap pisan gitu kan. Diampuni kok. Apalagi kamu yang sudah hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Setuju? Jadi kalau ketemu orang nakal, orang jahat pun ya, jangan bilang begini, nanti tunggu ya masuk neraka kamu. Belum tentu loh. Itu Paulus itu apa gak jahat? Bunuhin orang. Tapi bertobat gak Paulus? Jadi apa? Jadi rasul. Siapa tahu orang yang mukul saudara besok jadi rasul. Rasul untuk orang-orang Tionghoa di pedalaman gitu kan. Istilah rasulnya bukan rasul 12 ya. Begitu. Bisa enggak? Bisa. Mau begitu? Maka jangan benci.
Benci itu penyakit yang membuat kita tidak bisa menginjil. Tapi mengasihi susah enggak? Ya nggak tahu, coba Pak jadi saya nggak akan tahan Pak ya. Saya bisa mengerti teman-teman. Maka tadi kan saya bilang khotbah saya, kalau mau nangis, nangislah. Karena itu kita berat. Tapi kalau kita sudah tahu kuasa Yesus, jangan mundur walaupun selangkah. Serius saya katakan ini. Saya dengan Ibu Yun itu beda. Ibu Yun itu merah, hitam putih saudara. Kok Ibu Yun itu, kalau saya ngomong begini, ini plan B, plan C, plan D. Oh udah nggak mau mikir, belum tentu terjadi. Nah kalau saya tuh mikir, kalau nggak mikir plan B, C, D, buat apa saya hidup sebagai anak Tuhan? Yang benar yang mana coba? Yang paling bahagia itu Ibu Yung yang nggak pernah susah gitu kan? Tapi kalau saya kalau sudah milih plan D dan saya tahu Tuhan izinkan saya pikir sampai di situ. Yang pahit pun harus ditelan, ya ditelan. Sometimes orang nggak bisa ngerti itu. Saya harus telan sendiri. Ya, maka itu Tuhan ngasih istri itu begitu. Kalau istri saya kayak saya, dua-duanya mungkin senyum-senyum terus, gitu kan juga bahaya, betul? Jadi sometimes itu Tuhan kasih hal-hal yang di luar dugaan kita. Saya suka bilang sama Ibu Yung, tuh bener kan, gue udah mikir dari sejak dulu, jadi gue nggak kaget, tapi ngomongnya sudah panjang. Jadi dalam hidup bisa seperti itu. Saya bertobat, begini kan, saya minta ampun ya kan, tapi ketika berjalan saya bisa begini loh. Saya bisa bikin istri stres. Atau kalau istri ya suaminya stres gitu kan. Tapi ketika saya begini, dia begini, itu indahnya hidup bersama di dalam Tuhan. Dan saya kepengen dengan Anda bisa begitu. Oke? Ya. Suami. Sebetulnya laki-laki itu suka sombong. Udah jelas itu hitam itu putih. Gengsinya tuh tinggi karena apa? Si aku yang lama itu masih ada. Sayang waktu saya habis ya. Saya nanti akan bahas tentang si aku yang lama itu bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Itu. Oh ya, puji Tuhan. Artinya sudah ada kemajuan. Bisa begitu. Ikut istri itu bukan berarti tunduk sama istri kan. Ikut istri itu ikut dalam kebenaran gitu kan. Iya, ini nanti kita diskusi itu lagi ya, kapan-kapan ya. Oke? Jadi gini, sebetulnya saya mau tanya, ini warnanya apa? Hitam. Si Juliet ngomong abu-abu. Suami istri bisa berantem enggak? Gara-gara hitam dan abu-abu. Terus ada lagi yang ngomong merah. Lebih gila lagi kan? Bisa berantem enggak? Bisa, tapi bisa begini. Ini apa Juliet? Merah. Kenapa ya kok merah ya? Coba jelasin. Loh, tambah mesra. Itu merah, oh gini. Loh, kamu mungkin sakit mata, yuk kita ke dokter. Ngerti enggak maksud saya? Ngerti ya? Kalau itu ada komunikasi jadi menolong dia kan? Bukan begini, dasar orang nggak punya mata lah. Kalau sudah ngomong begitu kan, wah wes karu-karuan itu. Jelas enggak? Iya. Jadi ceritanya dikurangin. Oke, nanti bimbingan ini sama saya aja ngomongnya. Oke, selesai karena janji nggak boleh lebih dari jam 2, sekarang udah jam 2 lebih 7. Saya minta maaf ya, tadi saya buru-buru ya, tapi minimal guideline yang saya beri, kalau memang satu kali nanti kita akan explore lebih dalam, waktunya masih ada ya. Karena tadi poin-poin misalkan perbuatan baik gimana? Dampak perbuatan baik itu sejauh mana dalam menuntun orang diselamatkan? Saya harus mengakui saudara, kalau Anda tuh baik semua, membuat orang tetangga lebih mudah untuk dengar Injil, betul? Tapi sejauh mana perbuatan baik itu kita buat? Apa sekedar kita nunjukin show off setiap kali ketemu tetangga, senyum, senyum begitu. Kalau hanya begitu orang-orang dunia juga bisa begitu kan? Bahkan salesman itu loh, lebih bagus senyumnya karena dilatih untuk always smile.
Walaupun selesai tugas jam 4 sore atau jam 5 sore, sampai di rumah pegel semuanya, ya kan? Nah itu nanti kita coba gali sebagai anak-anak Tuhan dalam dinamika ini. Kalau kita harus memberitakan Injil, caranya gimana? Apa tadi pakai cara tadi? Kalau enggak mati kamu, mati. Semua mati, padahal kita sendiri ditanya, buktinya mana? Gue juga enggak pernah membuktiin. Kekristenan harus dibuktikan, right? Tadi saya belum gali itu, bukan? Tapi Anda sudah punya framework ini, saya harap bisa ditangkap dulu. Oke? Thank you. Oh, doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh mereview ulang tentang doktrin keselamatan. Kami tahu keselamatan adalah anugerah dan kami tidak boleh ragu dan bimbang. Even siang ini, kalau di antara kami ada seorang yang gelisah, bahkan takut kalau sampai kami pulang, kami belum terima Yesus. Bapak ketuk hati dia. Kuasa Roh Kudus bekerjalah. Sehingga ketika dia berseru, Bapa ampuni kami. Selamatkan kami. Tuhan kau berbicara kepada dia. Saudara saya harus mengatakan dengan jujur sebelum saya mengamini. Ada di antaramu siang ini. Kau berkali-kali ragu-ragu dan bimbang. Apakah Yesus sudah ada di dalam hatiku? Saya boleh mengundang saudara. Akui dosa-dosamu. Katakan, satu, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Kalau engkau tahu ada dosa khusus yang takut engkau tinggalkan. Minta ampun. Tinggalkan itu teman-teman. Katakan Tuhan Yesus. Engkau sudah menanggung ini di atas kayu salib. Maka aku serahkan dosa ini. Mulai hari ini yang kedua. Aku jadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkan aku Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau berdoa seperti itu, engkau pasti diselamatkan. Tuhan Yesus, jamalah anak-anakmu ini. Kami mau pulang. Sertai kami. Dan berikan kami keselamatan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, setelah selesai ini, bukan hanya sekarang, nanti kalau saya masih bisa ketemu saudara, ada hal pribadi yang bisa kita lakukan sebagai hamba Tuhan dengan jemaat, dengan pengurus, dengan Pak Jo, dengan Ibu Deborah atau Ibu Yung Yung, jangan sungkan. Kami pasti akan melakukan dengan sekuat tenaga. Pulang jadi saksi Tuhan yang hidup. Dan kami bersama-sama akan mengamini karya Tuhan. Terima kasih.